Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saban Saduk Putra ini dari kelas 1C. NIM saya 13 2025 067. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi AI dalam gambar atau desain. Kelompok 4. Pendahuluan. Apa sih itu AI generatif dalam gambar atau desain? Penjelasan buatan AI generatif mengubah cara kita mendekati indah penciptaan visual. Ini bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan mitra kreatif yang mampu menghasilkan ide-ide baru dan merancang aset dari nol. AI generatif menggunakan algoritma untuk menghasilkan konten baru yang orisinal seperti gambar, teks, atau musik berdasarkan data pelatihan. Dampak dalam desain ini berarti mempercepat proses ideasi, prototyping, dan produksi, membuka pintu bagi kemungkinan kreatif yang belum pernah ada sebelumnya. Evolusi dari otomatisasi tugas hingga penciptaan seni, AI generatif terus berkembang, mengubah lanskap industri kreatif secara fundamental. Sejarah singkat AI dalam seni dari algoritma awal hingga DALL-E. Perjalanan AI dalam seni dimulai dari eksperimen algoritma sederhana hingga model canggih saat ini. Pada saat 1960-an, eksperimen awal dengan algoritma untuk menghasilkan pola visual dasar. Pada saat 1980-an, penggunaan fraktal dan sistem L-system untuk menciptakan gambar kompleks dan organik. Pada tahun 2000-an, munculnya jaringan saraf tiruan yang mampu belajar dari gambar dan menghasilkan variasi. 2010-an, pengembangan generatif adversarial networks GANs yang merevolusi kualitas gambar yang dihasilkan AI. Pada sekarang 2020-an, era model teks ke gambar seperti DALL-E, Midjourney, dan Stable Diffusion yang memungkinkan siapa saja menciptakan seni digital dengan perintah teks. Tools AI populer untuk gambar Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E. Midjourney dikenal dengan estetika arsitek yang khas, ideal untuk seniman yang mencari gaya visual yang menakjubkan. Stable diffusion, sumber terbuka dan sangat dapat disesuaikan, menawarkan keakturan maksimal bagi pengembangan dan seniman. DALL-E terintegrasi dengan ChatGPT untuk unggul dalam memahami perintah kompleks dan menghasilkan gambar yang sangat detail. Alat-alat ini telah memberdayakan jutaan orang untuk mewujudkan visi kreatif mungkin mereka tanpa keahlian desain tradisional. Aplikasi AI dalam desain grafis, otomatisasi dan inspirasi visual. Dalam desain grafis AI tidak hanya mengotomatiskan tetapi juga menjadi sumber inspirasi tak terbatas. Pembuatan aset visual AI dapat menghasilkan ikon, ilustrasi, dan tekstur sesuai kebutuhan proyek. General layout designer dapat menggunakan AI untuk mengubah variasi layout yang cepat untuk iklan, poster, atau situs web. Personalisasi AI memungkinkan personalisasi konten visual secara massal untuk target audiens yang berbeda. Optimasi gambar mengurangi ukuran file, meningkatkan resolusi, atau melakukan retouch otomatis. Ini memungkinkan desainer untuk fokus pada aspek strategis dan kreatif, sementara AI menangani pekerjaan berulang. AI untuk desain produk dalam interior, prototyping cepat dan visual. Alma revolusi proses desain produk dan interior dengan mempercepat prototyping dan meningkatkan visualisasi. Desain produk AI membantu dalam pembuatan model 3D, simulasi material, dan pengujian ergonomi, mempercepat siklus pengembangan produk. Desain interior dengan AI, desainer dapat membuat render interior yang realistis, menata ulang furnitur, dan bereksperimen dengan skema warna secara instan. Prototyping cepat, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk membuat prototipe fisik, memungkinkan iterasi desain yang lebih cepat dan efisien. Tantangan dan etika hak cipta, bias dan masa depan profesi. Integrasi IA dalam desain juga menghadirkan serangkaian tantangan dan pertimbangan etika penting.
hak cipta. Siapa pemilik karya seni yang dihasilkan AI? Bagaimana kita melindungi kreativitas si manusia dari AI? Bias data. Model AI dilatih dengan data yang ada, yang dapat mengandung bias berpotensi memproduksi stereotip atau representasi yang tidak adil. Masa depan profesi. Bagaimana peran desainer akan berkembang? Apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia atau menciptakan peluang baru? Regulasi kebuktian atau kerangka kerja etika dan hukum untuk mengatur penggunaan AI generatif dalam industri kreatif. Penting untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini secara proaktif untuk memastikan perkembangan AI yang bertanggung jawab. Selanjutnya, studi kasus contoh nyata implement AI yang sukses. Ini berbagai perusahaan dan institusi telah berhasil mengintegrasi dalam proses kreatif mereka. NVIDIA Picasso, platform AI yang mengubah sketsa sederhana menjadi gambar pemandangan yang realistis, membantu arsitek dan perencanaan kota. Desain logo AI, beberapa startup menggunakan AI untuk menghasilkan opsi desain logo awal dalam hitungan detik, mempercepat proses branding. Fashion AI, merek fashion memanfaatkan AI untuk mendesain pola kain baru dan bahkan memprediksi tren fashion mendatang. Peluang masa depan bagaimana? Peluang masa depan. Bagaimana AI mengubah industri kreatif? Masa depan industri kreatif dengan AI menjanjikan inovasi yang luar biasa dan perubahan paradigma. Desain kolaborasi AI manusia, AI akan berfungsi sebagai asisten cerdas meningkatkan produktivitas dan memicu ide-ide baru yang tak terduga. Batasan kreatif baru, AI akan memungkinkan eksplorasi gaya, medium, dan bentuk seni yang sebelumnya tidak mungkin. Kostumisasi massal, kemampuan untuk menciptakan desain yang sangat personal untuk jutaan pengguna secara bersamaan. Generasi konten dinamis, konten visual yang beradaptasi secara real time berdasarkan preferensi pengguna atau konteks. Ini adalah era baru di mana kreativitas dan teknologi bertemu untuk membentuk masa depan. Kesimpulannya merangkul inovasi dan bertanggung jawab. AI generatif adalah kekuatan transformatif dalam gambar dan desain. Dengan merangkul inovasi ini secara bertanggung jawab, kita dapat membuka era kreativitas yang tak terbatas. Peluang besarnya, AI meningkatkan efisiensi dan membuka jalan bagi untuk ekspresi arsitek baru. Tantangan etikanya membutuhkan perhatian terhadap hak cipta, bias, dan dampak pada tenaga kerja manusia. Kalau kolaborasi kunci masa depan adalah kolaborasi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Dan itulah presentasi saya hari ini. Kalau ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang di sini mah semua. Di sini aku tutorin. Oh ya gitu belum dimati ke. Ini aku cek ini ada.